Terima kasih waktu yang telah diberikan untuk pada saya untuk bertanya. Namanya siapa? Nama saya Nada. Baru semester 4. Pertanyaan saya yaitu tadi disiarkan sebuah video tentang game dan video Krishna. Pertanyaan saya ini, bagaimana caranya membuat sebuah video atau game atau di prosesnya? Tadi dijelaskan yaitu menentukan sebuah karakter. Pertama yaitu ide membuat sebuah game atau video tersebut. Setelah itu menentukan karakter, tadi dijelaskan oleh Bapak Putu Sudiarto. Setelah itu tadi juga dijelaskan yaitu membuat sebuah gambarnya. Setelah itu bagaimana apabila gambar tersebut setelah dibuat selanjutnya diapakan? Ya, Itu aja. saya. Ya. Oke. Kamu gini, voice band apa vokalis atau gimana? Gayanya gaya penyanyi. Oke, pertanyaannya tentang tadi yang video tentang Making of Little Krishna itu. Itu saya putar dalam rangka ingin memberikan gambaran bahwa sebuah film animasi yang bisa mengglobal seperti itu dikerjakan dengan sangat serius, dengan dana yang tidak sedikit oleh perusahaan yang tidak perusahaan kecil, kemudian juga dengan sumber daya manusia yang sangat besar dibutuhkan dengan skill yang tinggi seperti itu. Nah, kemudian prosesnya yang tadi ditunjukkan, sebenarnya kalau Anda lihat filmnya ada 6 atau 10 file. Nanti lihat aja di YouTube ada 1 dari 10 kayak gitu. Kalau nonton semuanya itu akan benar-benar lihat gimana prosesnya. Seperti itu. Jadi secara umum prosesnya biasanya pertama adalah menciptakan ide ceritanya dulu. Ide ceritanya itu biasanya boleh dari khayalan sama sekali. Sama dengan Ipin Upin itu. Apakah ada Ipin Upin itu? Ada cerita tentang Ipin Upin di Malaysia sebelumnya? Mungkin enggak. Tetapi kalau Krishna ini ada ceritanya, ada mitologinya. Kemudian kalau misalnya ada Sampurya di Indonesia itu ada ceritanya. Nah, kalau yang jadi sumbernya itu bisa dari khayalan, fiksi benar. Kemudian ada juga dari history seperti itu. Nah, dari sana ide gamenya, ceritanya sudah dapat. Kemudian biasanya ada proses karakter building itu yang tadi digambarkan itu. Biasanya karakter building itu selalu sketsa. Katanya kalau kita pensil sama kertas putih itu benar-benar pure antara kita dan kertas. Kita connect ke Tuhan connect ke kertas itu, seperti itu. Jadi imajinasinya akan bisa full. Sama seperti Doraemon, kalau Anda lihat timeline di Denpasar Barat itu yang ngerjakan gambarnya Doraemon, juga tetap mereka gambarnya manual pakai tangan. Kemudian setelah itu baru digambar di Photoshop, kirim ke Jepang, outputnya di sana. Seperti itu. Jadi setelah itu baru di model, setelah model 3D macam-macam dapat, kemudian baru dianimasikan. Seperti yang saya cerita tadi, animasi itu yang profesional. Dari teman saya yang sempat kerja di perusahaan animasi itu 6 detik per hari untuk animator profesional. Jadi bayangkan kalau itu 1 jam full itu dikerjakan potong-potong 6 detik. Itu pun harus direvisi lagi seperti itu. Jadi prosesnya sangat panjang. Tidak gampang, makanya di Indonesia dari dulu pinginnya bikin animasi, cuman belum ada satu animasi pun yang rasanya sukses bisa global. Padahal potensi itu ada. Kita bikin sinetron baru jago, ya kan? Seperti itu. Oke, kira-kira itu yang untuk prosesnya dari sebuah pembuatan animasi itu. Kemudian kalau games itu yang tadi ditanyakan kedua, yang kita biasa digunakan di kantor tempat saya untuk bikin mini games itu adalah memang Flash, action script gitu ya. Drawingnya di Illustrator atau Corel, kemudian dibawa ke Flash. Di Flashnya baru dikomposisi dan diprogram seperti itu, sesuai dengan ide gamenya yang ada. Nah, kalau tidak mau menyentuh kode, kadang-kadang kan ada yang alergi kode ya, ada nggak? Alergi, jadi begitu lihat kode udah panas dingin duluan, udah agak mual-mual kadang-kadang.
itu berarti tidak bakat jadi programmer lah kayak gitu. Tapi kalau baru bangun tidur ingatnya loop selection apa fungsi variabel konstanta, nah itu calon programmer. Born to code karena Pak Ketut ya, lahir untuk kode kan. Oke, ada yang tidak perlu program sama sekali. Salah satunya adalah game maker. Bisa googling aja game maker, bisa download programnya yang trial version. Nah, di sana Anda bisa bikin game kayak Mario Bros itu, lompat-lompat, bla 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 dan sebagainya. Itu tanpa coding sama sekali, totally tanpa coding sama sekali. Gitu. Tetapi disediakan juga codingnya kalau mau buat game yang lebih advance itu ada codingnya. Silahkan dicoba ya game maker itu. Kurang lebih kayak gitu. Terima kasih. Di operating system apa saja, dan kedua tadi kan Kak Reza sudah menceritakan tentang kelebihan penggunaan Ruby on Rails. Saya mau bertanya, ada nggak efek atau kelemahan dari penggunaan Ruby on Rails, dan kesalahan atau kelemahan apa yang sering terjadi dalam penggunaan Ruby on Rails? Terima kasih. Dia lebih prefer Linux. Jadi kalau kita hosting kayak di Amerika gitu, US, itu sistem operasinya semua Linux. Tapi tidak kemungkinan untuk berjalan di Windows. Ya karena saya juga sendiri untuk kegiatan sehari-hari pakai Windows. Jadi saya develop sistemnya di Windows, Railsnya jalan di Windows, Ruby-nya jalan di Windows. Setelah production baru dikirimnya ke Linux. Jadi bisa di operating system apa aja bisa. Di Mac pun bisa. Ya, Mac, Linux, dan Windows. Sepengetahuan saya 3 itu. Terus kalau untuk kelemahan Ruby on Rails itu dia berat, tidak seperti PHP. PHP itu ringan. Kenapa berat? Karena Ruby sendiri banyak makan memori. Jadi Ruby itu dibuat dari bahasa C. Nah, kenyataannya Ruby itu consume memorinya itu sangat besar. Jadi untuk aplikasi Rails yang kita buat, kita harus menyediakan komputer yang memorinya cukup bagus. Nah, kira-kira untuk satu aplikasi kebutuhan memorinya antara 80 sampai 150 MB. Itu tergantung dari user yang mengakses. Semakin banyak halaman itu di request, semakin banyak mengakses, ya otomatis agar sistem itu berjalan stabil, kita harus tambahkan memorinya. Itu kelemahannya. Kelemahan yang kedua mungkin dari sisi hosting ya. Kalau PHP lah contohnya, banyak kita temuin hosting di Indonesia murah-murah lagi. Kalau Ruby on Rails agak sulit menemukan hostingnya. Saya baru nemuin cuma 3 hosting yang support Ruby on Rails, dan itu pun semuanya di Amerika. Jadinya kalau kita mau buat aplikasi Ruby on Rails yang online, artinya bisa dipakai oleh user yang kayak saya buat menggenap.com itu, yaitu kita harus beli hosting di US, di Amerika, dan itu biayanya cukup besar. Saya beli 1 tahunnya $192, 1 juta, sekarang hampir 2 juta. Itu baru belinya aja, belum biaya bulanannya. Biaya bulanannya sekitar, tergantung banyaknya aplikasi yang ada di hosting itu. Kalau satu aplikasi mungkin 100.000 aja per bulan udah cukup. Nah itu kelemahannya. Jadi dari sisi memori, terus dari sisi ketersediaan hosting. Tapi kalau itu kita bicara, kita buat website yang online. Tapi kalau websitenya itu website application, kayak sistem informasi di Stikom gitu misalnya, otomatis Stikom udah punya server kan, kita tinggal install sana aja, tapi servernya ditambahin, dikasih memori yang bagus.